Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sauro Simanjuntak, peserta Latsar Cebines Kabupaten Tapanuli Utara, PPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, Angkatan 12, kelompok 3, nomor absen 22. Dengan pengampu materi Bu Ian Nurmahlia, SST MKes. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu sebagai berikut. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang dimana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang dimana hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang dimana laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang dimana laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memperbaiki kinerja, yang dimana tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Boven tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas seperti gambar berikut memiliki berbentuk piramida, yang dimana akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi, yaitu sebagai berikut. 1. Mengandung akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Mengandung akuntabilitas proses. 3. Mengandung akuntabilitas program. Dan yang keempat, mengandung akuntabilitas kebijakan. Dalam menciptakan lingkungan akuntabel harus memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. Pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, berkomitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya. Dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. 2. Transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah yaitu 1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. 2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. 4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. 3. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan memenuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan stakeholder. 4. Tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Responsibilitas perorangan yaitu adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Yang kedua, responsibilitas institusi mengandung adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya,
adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. 5. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh karena itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja dan menjadi tidak optimal. 6. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian atau skill yang dimiliki. 9. Konsisten. Konsisten menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan atau prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat lemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Demikian hasil paparan saya. Sekian dan terima kasih.